Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemilih, bertemu lagi dengan saya Margarita, anggota KPU Pangkal Pinang, Divisi Data dan Informasi. Kali ini saya akan membedah buku yang sudah saya tulis bersama teman saya, Dr. Muhammad Anwar Tanjung, yang kami beri judul Desain Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Pangkal Pinang, Catatan Perjalanan Cikal Bakal Sebuah DPT. Di dalam buku ini terdapat 4 bab. Bab pertama, filosofis daftar pemilih. Lalu bab kedua, persoalan daftar pemilih di Indonesia. Bab ketiga, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan Kota Pangkal Pinang. Dan terakhir, bab keempat, sosialisasi dan evaluasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Untuk mengetahui masing-masing bab tersebut, mari kita bahas satu-satu. Bab pertama berisikan regulasi tentang sumber dan standar internasional pemilihan umum, kemudian apa itu hakikat daftar pemilih, kemudian pengertian dan regulasi tentang daftar pemilih berkelanjutan. Pada bab 2, mengambil beberapa kasus di daerah, khususnya persoalan daftar pemilih di Kota Palu, Yogyakarta, Kabupaten Karo, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Nah, banyak yang menanyakan mengapa hanya 3 daerah itu saja yang diambil. Jika berhubungan dengan data pemilih, hampir semua daerah di Indonesia memiliki kasus. Akan kami beri jawabannya untuk kasus Kota Palu. Pada pemilu 2009 terjadi permasalahan tidak akuratnya data pemilih. Terdapat 60.000 orang yang tidak terdaftar di DPT karena perbedaan antara data pemilih yang dilaporkan KPU dan pemerintahnya. Proses pemutakhiran data pemilih dilakukan KPU berdasarkan data kependudukan Ditjen Administrasi Kependudukan. Kemudian, permasalahan dalam DPT terjadi karena 2 hal, yaitu administrasi penduduk yang bermasalah dan kegagalan pemutakhiran DPS. Banyak penduduk mencatat di banyak tempat dan menyebabkan munculnya DPT ganda. Permasalahan ini mendapat perhatian dari Komnas HAM. Lalu kasus Kota Yogyakarta. Pada pemilu 2009 terdapat mahasiswa asal Papua yang berjumlah 7.000 orang menuntut agar dapat melakukan pemilihan di Yogyakarta, namun hanya 75 orang dari 525 yang telah memiliki formulir A5 melakukan pencontrengan karena alasan ketidaktahuan lokasi TPS. Selain itu juga, Komnas HAM menemukan dalam proses pemutakhiran data petugas, pemutakhiran data tidak dapat melakukan pemutakhiran data karena tidak tersedianya dana operasional sehingga Muhammad Kerja Mutarli. Begitu juga dengan Kabupaten Karo, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai. Inti dari komplikasi dari permasalahan antara lain pada tingkat penyimpangan data kependudukan yang berimbas pada pelanggaran terhadap hak memilih masyarakat, ditambah lagi rendahnya legitimasi pemilu 2009 yang dikatakan banyaknya jumlah warga yang tidak dapat melaksanakan hak pilihnya dan potensi konflik sosial. Melihat permasalahan di atas, kita ketahui persoalan data pemilih dalam pemilu dan pilkada menjadi permasalahan yang tidak berujung. Pengalaman dan pengelolaan data pemilih yang terjadi dan dilengkapi dengan inovasi terkini akan dapat menghasilkan data pemilih yang berkualitas yang dapat digunakan kapanpun karena sudah dijamin akurasi dan akuntabilitasnya dalam pemilihan ke depan. Bab ketiga, membahas pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan Kota Pangkal Pinang. Bagi kami, DPB ini adalah solusi untuk mengatasi permasalahan data pemilih yang setiap pemilihan selalu menjadi topik ketika MK. Maka itu, dalam buku ini kami menjelaskan apa saja permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih Kota Pangkal Pinang.
Permasalahan yang kami alami antara lain kesulitan dalam mengupdate data karena regulasi Dukcapil hanya memberikan 2 elemen kependudukan, ditambah lagi portal Ceknik itu tidak bisa dibuka walaupun sudah diberikan username dan passwordnya. Ditambah lagi pemutahiran data pemilih tidak ditunjang anggaran dan fasilitas. Belum lagi stigma masyarakat terhadap tupoksi KPU jika tidak ada tahapan. Masyarakat enggan melaporkan perubahan data atau melaporkan jika belum terdaftar di DPT. Namun dalam menghadapi permasalahan ini, KPU Pangkal Pinang telah melakukan beberapa inovasi. Di antaranya, 1. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Pangkal Pinang atau MOU. Dalam MOU tercantum setiap bulannya, pihak kecamatan berkewajiban untuk menyampaikan laporan penduduk yang mutasi keluar ataupun ke dalam dan penduduk yang meninggal. Lalu kedua, melakukan sosialisasi secara masif yang menjadi titik utama adalah kampus karena berguna mencari pemilih pemula. Sekolah kami bekerja sama dengan pihak sekolah dengan memberikan belangko untuk diisi oleh siswa-siswa yang berusia 17 tahun. Penyampaian informasi via videotron, media massa, dan media sosial. Videotron kami bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bangka Belitung, pemerintah kota, Angkasa Pura, dan 21 Best Cinema. Lalu kami juga membangun relawan demokrasi yang isinya dari mantan PPK dan PPS pemilu terakhir karena kebetulan mereka ini banyak yang menjadi ketua RT atau RW. Pada dasarnya relawan DPB ini merupakan salah satu metode untuk mendekat ke sumber data. Karena informasi tentang masyarakat itu RT atau RW lah yang lebih mengetahui lebih dahulu. Hal itu dilakukan karena kita ketahui regulasi Dukcapil membuat kita keterbatasan dalam memperoleh data untuk dimutakhirkan. Cara kerjanya, relawan DPP direkrut ditetapkan dengan SK berdasarkan hasil pleno. Relawan DPP bisa diambil 1 orang setiap desa atau 1 orang setiap kecamatan. Masalah kompensasi bisa dibicarakan internal. Nah, hasil informasi yang mereka sampaikan bisa disampaikan via aplikasi atau manual. 4. Aplikasi kami membuat aplikasi eDPB atau diberi nama Siranda. Yang menjadi keunggulan Siranda, kami tidak membuatnya web-based atau tidak memiliki server pribadi sehingga sangat sulit untuk diretas. Aplikasi ini juga menyediakan laporan secara real-time. Ditambah lagi, interface aplikasi ini dibuat sangat menarik dan berbeda dari aplikasi formal yang lain. Kami juga menyiapkan kolom pemilih agar memasukkan nomor WA agar nanti setelah pemilih mengisi dapat notifikasi berdasarkan informasi yang kami input. 5. Kami juga membuat e-book menyesuaikan dengan kondisi tahun 2020 yang mulai terserang pandemi. Namun kami juga membuat buku saku yang kami letakkan di RPP kami. Nah, begitulah kurang lebih isi dari buku ini. Kami yakin masih banyak sekali kekurangan. Insya Allah akan kami sempurnakan pada buku kami selanjutnya. Semoga ringkasan buku ini bermanfaat. Nantikan program kami selanjutnya dalam memutakhirkan data pemilih berkelanjutan ini ya. Jangan lupa untuk follow channel kami di KPU Kota Pangkal Pinang. Boleh di subscribe dan like dan komen untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.